Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Awal kali mari kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang dicurahkan dalam hidup kita, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa istiqomah, bisa iltizam di dalam satu perintah Allah, yaitu ibadah. Baik ibadah sejak dari bangun tidur sampai detik saat ini. Mudah-mudahan kita harap semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan kami menyampaikan tausiah di waktu duha ini dengan satu judul, menghindarkan diri dari sifat nifak amali. Di dalam kaidah akidah Islam itu ada tema yang terkait tentang nifak. Nifak ini sifatnya, orangnya disebut munafik. Allah Ta'ala mengawali dalam firman-Nya surah Al-Baqarah itu tentang ciri karakter orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Sejak dari ayat yang kedua dan yang ketiga serta yang keempat. Kemudian nanti dilanjutkan ayat berikutnya 6 dan 7 itu ciri karakter orang kafir. Kemudian baru yang berikutnya dari ayat 8 fi qulubihim maradun sampai seterusnya itu adalah ciri karakter orang munafik. Ternyata ciri karakter orang munafik lebih banyak daripada ciri karakter orang beriman dan orang kafir. Siapakah orang munafik, Bapak Ibu? Orang munafik adalah orang yang dohirnya itu mengaku dirinya itu beragama Islam, dohirnya. Tetapi sikap, perilaku dan bahkan ucapannya itu sangat jauh daripada ajaran Islam. Baik dengan ucapan yang menghina, mencela, ataupun perbuatan yang menunjukkan dia bukan lagi seorang muslim. Maka ini lebih berbahaya dibanding dengan orang kafir itu sendiri. Kenapa? Orang kafir kelihatan nampak jelas ini orang kafir, tidak beragama Islam. Tapi kalau orang munafik ya kelihatannya sama ya orang Islam. Tapi justru perkataannya, perbuatannya tidak mencerminkan dirinya orang-orang Islam. Allah Ta'ala menyebut banyak di dalam berbagai ayat, sampai disebutkan ada 37 kali di berbagai ayat di dalam Al-Quran tentang karakter orang munafik. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah membagi nifak ini menjadi dua. Ada yang disebut nifak i'tiqad atau nifak keyakinan. Yang kedua ada nifak amali atau nifak perbuatan. Apa sih bedanya? Perbedaannya bahwa nifak i'tiqad atau keyakinan bisa mengeluarkan pelakunya dari milah ajaran Islam. Sementara nifak amali belum. Meskipun belum, bukan berarti meremehkan. Karena bisa jadi nifak amali ini akan membawa pelakunya kepada nifak i'tiqad. Contoh nifak i'tiqad keyakinan adalah membenci, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi. Bahasa kita hazah. Apa iya? Orang percaya apa yang dibawa Nabi. Itu termasuk nifak i'tiqad. Dan ini bisa berbahaya. Alah, wong Arab tekan Indonesia. Nah ini kata-kata seperti ini kalau dia tidak sadari dan dia tidak mau bertaubat sampai akhir hayatnya, dia bisa jatuh kepada vonis nifak i'tiqad, bisa keluar dari milah ajaran Islam tanpa dia sadari. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa minan nasi, dan di antara manusia itu may yaqulu amanna billah. Mereka ada yang mengatakan amanna billah wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat. Wa ma hum bimumin. Ya, padahal mereka sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Maka yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan juga hendak menipu orang-orang yang beriman. Padahal wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun.
Padahal mereka bukan menipu Allah dan bukan pula menipu orang yang beriman, justru mereka telah menipu dirinya sendiri. Ini Allah membuka, bahasa kita aib atau topeng ya bahasa ya, membuka kedoknya orang munafik dengan ayat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hati orang munafik fi qulubihim maradun, dalam hati orang munafik ada penyakit. Kalau kita lihat penyakit kan biasanya fisik ya, penyakit fisik ya penyakit yang nampak dalam jasad, ada asam urat, ada ginjal, ada paru, ada jantung dan sebagainya. Tetapi ada penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit fisik, penyakit yang memusuhi, membenci ajaran syariat Islam itu penyakit fisik, penyakit takabur, penyakit yang merasa lebih daripada orang lain. Nah, penyakit ini Allah akan tambahkan fazadahumullahu maradha. Maka walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Atas mereka adab yang pedih bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita berhati-hati ya, agar jangan sampai terjerumus di dalam sifat nifak amali. Apa sih contoh-contoh dari sifat amali, nifak amali ini? Hadis yang sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ayatul munafik salat. Ciri tanda orang munafik itu 3 cirinya. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Orang munafik itu kalau dia berbicara ya berdusta ya. Kalau dia berbicara dia tidak pernah benar, dia banyak berbohongnya. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf, bila ia itu berjanji akhlaf, tidak pernah itu menepati, menyelisihi. Yang ketiga wa idza tumina khon. Nah, ini orang munafik. Dan apabila ia diberi amanah, kepercayaan, ia itu mengkhianati, ia itu tidak melaksanakan sesuai dengan amanah. Wah, saya kok tidak ya? Nah, ini nomor 3. Ternyata ada yang keempat. Nah, saya bacakan yang keempat hadisnya, wa idza khassama fajara. Hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat ini apabila mereka itu berselisih pendapat, ya namanya hidup yang kadang-kadang apa ya, ada miskomunikasi atau beda-beda pendapat. Nah, orang munafik kalau mereka selisih pendapat dengan orang lain, mereka itu fajara, melampaui batas ya. Artinya berlebih-lebihan sampai mungkin dalam bahasa kita itu menghabisi lawan bicaranya, menghabisi lawan bicaranya, tidak memberi kesempatan lawan bicara ini menyampaikan argumentasinya. Dia ingin menang sendiri. Jadi naik debat itu yang dicari bukan kebenaran, tapi yang dicari kemenangan. Tidak pernah memberi kesempatan lawan bicaranya untuk menyampaikan pendapatnya. Ini termasuk ujub. Jadi kalau debat itu kan berjidal, menyampaikan, berdiskusi, ya, argumentasi sehingga saling mendengar dan saling berbicara. Ini enggak ngomong terus. Nah, ini Bapak Ibu, dan Allah tidak menyebut karakter ini menunjukkan si fulan dan si fulana. Tidak, tapi hanya menyebutkan cirinya agar kita berhati-hati, tidak mudah memvonis. Ya, wah si fulan itu munafik, tidak. Dia agar bercermin jangan sampai saya punya ciri seperti itu. Bapak Ibu, dalam sejarah orang-orang munafik itu senantiasa ada. Bahkan di zaman Nabi pun ada. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana ketika Nabi Rasul Muhammad SAW itu belum hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini rencananya bahasa kita akan dilantik menjadi kepala pemerintahan di Madinah. Tapi keburu Nabi datang sehingga dia tidak jadi dilantik. Nah, karena tidak jadi dilantik, dia punya rasa dendam, rasa benci, meskipun dia pura-pura ikut masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya dalam peristiwa perang Uhud, ya, perang Uhud itu kan perang yang diikuti oleh hampir 1000 sahabat, tetapi di tengah perjalanan mereka mengundurkan diri 300 orang. Jadi tidak jadi 1000, hanya jadi 700. Yang 300 ini pulang kembali ke Madinah. Kenapa? Lihat lawannya orang kafir itu jumlahnya lebih banyak, 3 kali lipatnya, 3000. Dalam logika manusia, 1000 melawan 3000 mesti kalah yang 1000, logika manusia ya.
Tapi kemenangan bukan lagi pakai logika. Ulang mereka, siapa yang mengompori bahasa kita? Saya gembosi. Jadi menggembosi sebuah perjuangan itu senantiasa ada. Rasa rawes kalah awal itu mungkin menang. Nah ini, itulah orang munafik. Akhirnya pulang. Jadi itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi itu demikian, ya. Ketika Umar bin Khattab ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi melarang, jangan. Apa nanti kata orang kalau Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya? Bahkan anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seorang mukmin sejati. Dia datang kepada Nabi SAW ketika ayahnya meninggal untuk meminta Nabi menjadi imam sholat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karakter kemunafikan senantiasa ada. Terus dalam sejarah Islam pun kita tentu mengenal seorang pengkhianat Islam, saya katakan demikian, karena dia telah menghancurkan khilafah Islam di Turki Istanbul, itu adalah Mustafa Kemal. Itu jelas ketika dia dengan kekuasaannya memenjarakan, menghapuskan sistem kekhilafahan di dalam sejarah Islam. Dia munafik sejati, sampai matinya dia tidak bertaubat. Nanti bisa cek sejarah lah dalam Islam. Kemudian yang terakhir ada pembunuhan seorang jenderal, ya, namanya Jenderal Said Khattab. Di chatnya siapa yang membunuhnya? Sekprinya, nih bahasa kita sekpri, ya. Oh, ini sekretaris pribadi. Artinya dalam sejarah perjuangan Islam selalu ada orang-orang yang dia mengambil kesempatan untuk mencari dunia, akhirnya mengalahkan cita-citanya yang mulia, yaitu apa? Kemenangan. Akhirnya malah membunuh kawannya, ya, membinasakan sesama seperjuangannya. Bapak Ibu, ini senantiasa karakter ini ada. Maka Allah mewanti-wanti kita, janganlah kita seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kelima, ini maaf, adalah mereka orang-orang yang berat di dalam melaksanakan ibadah, malas, ya. Allah firmankan di dalam surah An-Nisa, ya, 142, ya, surat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza, dan apabila qamu mereka itu akan berdiri ila sholati untuk mengerjakan sholat, maksudnya sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib dan isya. Qamu kusala, mereka berdiri itu dengan rasa malas. Ya sholat. Ning abot. Ya, apa kakean alasan lah itu. Wah, aku enak tak sholat kiri. Jadi ya gosek-gosek lah itu. Ini beda dengan orang beriman. Orang beriman tuh langsung, ya, semrandil bahasa orang Jawa, ya. Wah, langsung wadan itu langsung. Ini maaf, ini agar kita muhasabah, ya. Jangan kita menjadi karakter orang yang berat atau malas di dalam melaksanakan perintah Allah. Mumpung kita masih diberi sehat, mumpung kita masih diberi hidup. Tuh orang akan meninggal, dia itu ingin hidup lagi. Ingin hidup lagi. Untuk apa? Untuk berinfak, untuk ibadah. Lah ya kita yang diberi hidup ini kadang ini malah berat. Naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, ini untuk perhatian kita semua agar jangan sampai, ya, sengaja bahasa kita tanpa ada udzur, ya, tanpa ada alasan yang syar'i, kita menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala berupa sholat. Kenapa Allah sebut sholat secara spesifik? Karena sholat ini menjadi cerminan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholatnya saja itu berat, pasti ibadah-ibadah yang lain juga akan berat. Jadi tidak ada kalau orang sholatnya berat terus dia berangkat haji, apalagi dia beriman, itu tidak ada. Kenapa? Sejak dari awal saja sholatnya berat, ya. Apalagi dalam ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholatnya itu sudah beres, sholat sudah tertib, insya Allah lah ibadah-ibadah itu akan mudah dikerjakan. Infak ya mudah, ya, umroh haji ya mudah, baca Quran ya mudah, dan selain sebagainya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah khusus bagi mereka peringatan agar tidak mengabaikan, ya, tidak menunda dari mengerjakan ibadah sholat. Kemudian yang kelima adalah mereka di dalam ibadahnya yura'unan nas. Mereka di dalam perintah Allah yo ibadah, yo sholat, tapi ibadah sholatnya itu bukan lillah, tapi yura'unan nas, agar dilihat, diperhatikan manusia. Apa itu riya? Ini kan penyakit itu.
Bapak Ibu, riya ini di dalam kategori dosa itu termasuk dosa syirik. Syiriknya syirik asghar. Meskipun syirik asghar, maaf ini, di dalam kaidah ilmu akidah, meskipun syirik asghar, dosa riya ini lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa membunuh. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena riya ini dia beribadah bukan karena Allah niatnya, tapi karena perhatian manusia, sanjungan, penilaian, ya, prestasi yang diharapkan dari manusia. Ini kan berbahaya. Jadi ibadahnya nggak diterima Allah. Jadi Bapak Ibu, betul-betul kita harus menata hati, menata niat semua aktivitas kita. Nah, kita kesini pun tidak ada niat tendensi dunia, tidak ada niat untuk dipuji oleh manusia, biasa aja. Terus pokoknya ibadah. Ya, ada atau tidak ada, maaf ya. Ini termasuk ujian. Jadi masalah riya ini bukan hanya orang-orang muta'alim atau mutarabbi, tapi termasuk murabbi, termasuk guru juga harus berhati-hati. Saya guyonan ya, Ustadz itu harus waspadai penyakit riya. Misal nih, Ustadz kalau jawanya banyak, semangat. Kalau jamanya 5 ngaji kok ngomong telu, wes esuk bubar lah, enggak. Pokoknya nak ngaji, meskipun ya maaf, jamaahnya 5, 10, 12, ya tetap jalan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa jangan sampai orang ini melihat hanya sekedar dohirnya. Adik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mewaspadai sifat nifaq dari riya ini betul-betul harus kita perhatikan. Karena manusia kalau tidak mewaspadai ini, ternyata di akhirat nanti catatan amal itu belum bahasa Indonesia apa ya, kosong, nggak ada catatan kebaikan. Loh kenapa Bapak Ibu? Ada 3 kelompok manusia yang dalam hadis Nabi itu mereka beramal ibadah yang sangat besar, tapi oleh Allah nggak diterima. Siapa yang pertama? Adalah orang yang berinfak, yang berderma. Agar apa? Dia disebut seorang yang dermawan, disebut orang yang loman. Niatnya itu, sak kampung gini sing dermawan aku. Itu niatnya keliru. Apalagi niat untuk dipilih. Ini sudah tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ngasih orang jangan lupa ya, nanti saya dipilih. Wah, ini sudah niatnya sudah tidak karena Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati, ya sudah, sedekah, tidak ada nilai. Yang kedua, orang yang dia baca Quran agar disebut orang yang ahli qiraah. Ya udah baca Quran saja. Tidak usah kita merasa bahwa dengan baca Quran ini orang menyebut dirinya orang yang paling pintar, enggak. Yang ketiga adalah orang yang dia itu berjuang berjihad di jalan Allah, tapi niatnya agar disebut saja, pemberani, hebat. Itu kan 3 amal yang luar biasa. Tapi oleh Allah Ta'ala karena dia tuh riya, karena dia itu akan disanjung dan dipuja manusia, nilainya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa dipahami, amal yang kecil kelihatannya, tapi dia lillah itu akan menjadi besar, menjadi hebat dibanding amal yang kelihatan besar tapi karena manusia, itu akan sia-sia. Jadi jangan dilihat seseorang itu hanya amal perbuatan dohirnya. Nah, kalau riya ya tidak ada gunanya. Dan yang tahu riya dan tidak itu dirinya sendiri. Ini kan mewaspadai betul itu. Ya, mewaspadai. Ya. Orang lain tidak mungkin mengatakan kamu riya, tidak bisa. Ya. Kamu tidak karena Allah, tidak bisa. Ya dirinya sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul pure, betul-betul murni. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, penyakit ini bukan hanya menyasar orang-orang pada umumnya, termasuk orang-orang yang mereka menyampaikan ilmu agama, menebar luaskan dakwah, akan terkena godaan-godaan seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang ke-6. Kemudian ya, yang berikutnya yang ke-7 adalah mereka orang-orang munafik amali atau perbuatan, mereka tidak serius, lalai di dalam melaksanakan perintah Allah. Bahasa kita abai. Ya, tidak begitu-begitu tenanan, tidak begitu-begitu sungguh-sungguh. Ya. Allah firmankan, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila.
Dan adalah orang munafik adalah mereka orang-orang yang beribadah agar dilihat oleh manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah illa qalila, kecuali ingatnya hanya sedikit. Jadi dikira itu ya sidik-sidik baik. Dikira ya tidak begitu-begitu banyak itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintah Allah jelas, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan ingat yang sebanyak-banyak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan adalah mereka orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, ya, qu'udan duduk, wala junubihim, dan keadaan berbalik. Jadi aktivitas hidup kita itu selalu ingat kepada Allah. Dan zikir yang paling hebat itu qiraatul Quran. Apalagi dibaca saat sholat, itu yang paling, nek bahasa kita super sekali hebat. Jadi orang baca Quran itu zikir yang paling bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tidak boleh kita lekang. Nah, salah satu agar kita selalu ingat pada Allah, selalu mengawali segala aktivitas kita dengan berdoa. Bagaimana tidak? Islam mengajarkan kita sejak dari bangun, dari tidur itu sudah berdoa. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terus ke belakang berdoa lagi, minum berdoa, keluar rumah berdoa, mau jualan berdoa. Ya, semua aktivitas kita diiringi dengan ingat kepada Allah. Jadi sebenarnya Allah inginkan kita ini agar selalu ingat kepada fadhkuruni adhkurkum. Ayatnya jelas di dalam surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepada aku Allah, adhkurkum, pasti aku Allah akan ingat pada kalian. Kata-katanya fa, ini kalimat yang menunjukkan cepat, ya, tidak berlambat-lambat. Jadi untuk ingat kepada Allah itu dengan segera. Wafiru ilallah, larilah kamu menuju Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita memahami perintah-perintah Allah itu sebenarnya Allah menginginkan kita ini nek dalam bahasa dang-dang menyato, dang-dang manggato, ojo telat-telat. Kenapa? Orang yang terbiasa telat, maaf ini, nek hidupnya telat terus. Jumatan misalkan ya, Jumatan itu kalau kita kan ada yang Jumatan begitu masuk duhur sudah mulai, dulu pada sekarang pukul 11 lebih 30 itu ya, itu ada yang mulai, ya dia datang jam 12, oh telat itu ya. Padahal dalam kaidah fikih sholat Jumat, khotib ketika sudah di mimbar itu ya, itu malaikat sudah tidak mencatat orang yang datang ke berikutnya. Jadi ibaratnya itu, ya dia datang tapi nggak tercatat ya. Kenapa? Karena malaikat sudah mendengarkan khotib ya. Alangkah baiknya, karena saya nih apa ya, membayangkan dan merenungkan, kenapa ya orang-orang ketika haji atau umroh pas hari Jumat, mereka datang itu jam 9 sudah berangkat ke Masjidil Haram. Datang kok Haram jam 10, dapat tempat tapi di belakang sana jauh. Ya, sudah penuh masjid. Ya, kita ini di sini bukan datang jam 9 lah ya, masjidnya belum buka. Ya datanglah jam 11. Jam 11, 11.15. Ya, agar apa? Kita ambil sop yang terdepan. Karena waktunya ini sangat singkat. Jumatan ini waktu yang ditunggu-tunggu, puncaknya di waktu duhur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah khususnya, perannya ibu gimana Pak? Peran ibu itu mengingatkan suami. Ya, kalau jam 11, pukul 11 sudah harus siap-siap, prepare, ya, mandi, persiapan baju dan langsung berangkat. Ini Bapak Ibu. Jadi karena orang kalau sudah terbiasa berlambat-lambat, maaf, orang yang terlambat-lambat dia terlambat terus ya, terlambat terus karena sistem tubuh kita itu sudah bahasa kita ditata sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala, tanpa ada jam waker pun sudah otomatis. Silakan nanti cek, buktikan kata-kata saya ya, ketika panjenengan ingin bangun, bismillah ya Allah saya ingin bangun pukul 03.30, rasa pakai jam waker, bismillah mantep, tit 03.30 ya. Kenapa? Karena dalam sistem tubuh kita ini oleh Allah sudah dipasang ya satu memori yang memastikan ya. Kalau orang itu sudah dibangunkan pukul 03.30 kok tidur lagi, ya sudah 12 naik ya. Dia pasang jam waker itu yuk
melek, jam beker pateni tidur lagi. Karena dia tidak punya semangat. Maka karenanya mari kita azamkan diri kita dalam setiap amal ibadah kita semangat, tidak menunda-nunda, tidak bermalas-malas. Karena ketika bermalas-malas dan menunda, yang rugi ya diri kita. Kenapa? Kesempatan tidak akan berulang 2 kali. Kesempatan tidak akan datang untuk berikutnya. Iya. Jadi Bapak Ibu, waktu tidak bisa review, tidak bisa mundur. Memang film diundur mundur. Udah, hidup itu terus akan maju. Hari ini Ahad, besok Isnin, besok Selasa, Arab terus itu, tidak akan bisa mundur. Ya, bisa mundur kita jadi muda lagi nanti. Bisa merubah ya. Tidak terus. Artinya Bapak Ibu, memanajemen hidup itu sebuah kepastian. Maka kalau kita lihat Yon Sewu ya, kenapa orang-orang yang mereka berada di akademi, baik akademi kepolisian atau militer, mereka hidupnya disiplin. Kenapa? Sejak mereka pendidikan, mereka diatur dan disiplin. Jam 4 bangun mereka. Jam 4.30 apel mereka. Karena apa? Hidupnya disiplin. Ketika mereka lulus, ya seperti itu harusnya ritme hidupnya. Kenapa anak-anak di pesantren lebih disiplin? Karena mereka dibiasakan, dipaksakan. Nek bahasa Jawa nih Allah mau paksa. Ya dipaksa. Ya. Karena kalau dipaksa nggak akan mau. Pertama dipaksa, berat, kedua, ketiga, keempat jadi ringan. Ya, pertama kan dipaksa dulu. Nah, karena keterpaksaan dia kebaikan, dan kebaikan perlu dipaksa. Orang sedekah itu perlu dipaksa. Orang sholat pertama kali perlu dipaksa. Nah nanti sudah jadi namanya kebiasaan. Nah kebiasaan jadi habit itu jadi menyenangkan, jadi ketagihan. Jadi orang berbuat baik itu jadi ketagihan. Kayak orang berbuat maksiat dia jadi ketagihan sama. Nah tentulah kita ketagihannya dalam hal-hal yang baik. Orang baca Quran pertama dipaksa, meripati nggak sih, merem itu dipaksa. Abot banget 15 menit. 20 menit, tapi sudah berikutnya itu jadi kangen, betul ya? Ya ini, jadi senang. Kenapa? Karena sudah menjadikan nikmat, halawatul iman. Kalau orang sudah halawatul iman ini, wah itu nggak melihat yang lain, dia terus jalan. Meskipun orang lain melihat orang itu kok ya mau nih ya, jam 4 belum apa-apa sudah bangun, sudah sholat subuh. Kenapa? Dia jadi kenikmatan tersendiri. Orang lain tidak akan bisa merasakan sebagaimana dia yang merasakan, ya dia sendiri yang bisa merasakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau kebaikan sama persis dengan kemaksiatan, dia akan ketagihan. Nah rangono itu rak lego. Nah ternyata orang berbuat baik itu ya jadi ketagihan. Sama dengan orang berbuat maksiat juga naudzubillah jadi ketagihan. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya dia sholat orang munafik. Tetapi sholatnya itu dikerjakan dengan tergesa-gesa. Dikerjakan dengan cepet-cepetan. Jadi fenomena itu ya naudzubillah jangan sampai ya sholat tarawih ya saya nggak permasalahin lah mau tarawih 11 mau tarawih 23 monggo lah, tapi yang jadi titik evaluasi kita jangan sampai sholat tarawih yang 23 dikerjakan hanya 15 menit. Nah, terus piye itu nilai nikmatnya ibadah? Sehingga hanya sekedar mengerjakan, gugur kewajiban selesai ya. Tergesa-gesa ya. Sejelek-jelek pencuri, bukan nyuri sandal, bukan nyuri duit kas masjid ya. Sejelek-jelek lisun adalah pencuri di dalam sholat. Ya Rasulullah, kok ada yang mencuri dalam sholat? Ada. Siapa mereka? Sholatnya sebagaimana ayam mematuk makanan. Jadi sujud itu agak maca sub ngono Allahu Akbar. Maksudnya subhana rabbil a'la. Huruf gendep maca subhana rabbil azim sudah sami Allahu liman hamidah. Ini kan namanya salat yang sangat tergesa-gesa. Ya. Belum tegak lurus punggungnya baru Rabbana walakal Allahu Akbar. Baru nyentuh lantai sami Allahu Akbar. Jadi pulang tarawih bukan sehat malah sakit semua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati, bukan begini cara kita beragama. Mari kita perbarui, mari kita perbaiki ya ibadah sholat kita. Ya standar sholat ya kalau di Indonesia ya 10 menit lah itu udah bagus. Ya, sholat subuh, zuhur ya, beda dengan Arab ya. Kenapa orang itu merasa nikmat beribadah ya karena dia sudah kangen. Ibadah itu ngangeni itu loh. Sholat subuh itu ngangeni, seneng.
Meskipun imamnya baca panjang aku seneng gitu loh. Kenapa? Itu jadi nikmat. Jadi tidak tergesa-gesa. Ya, padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sejelek-jelek pencuri yang ada dalam dunia. Hatta tasfara thumma yaqumu fayunakkiru arba. Ya. Hingga orang munafik mengerjakan ibadah sholat itu hampir-hampir matahari tenggelam, sehingga dia kerjakan dengan cepat dan kilat. Ya, tadi sholat cepet-cepetan. Wala yadhkurunallaha illa qalila, sehingga dalam sholatnya dia tidak mengingat Allah kecuali dengan ingat yang sedikit. Padahal dalam sholat itu kan ada doanya, ada zikirnya, ada mohon ampunnya. Ya. Ya. Kalau orang itu ingat kepada Allah dengan bacaan yang cepat, ya, kemudian dia berzikir dengan bacaan cepat, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini salah satu karakter orang munafik. Sholatnya ingin cepat selesai, ingin cepat bubar, gitu ya, tidak bisa menikmati. Mari kita perbaiki sholat kita. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jelas sekali, sungguh benar-benar beruntung. Aflah itu paling beruntung, superlatif, ismu tafdhil. Sungguhlah orang itu paling beruntung. Siapa orang beriman? Siapa orang beriman? Adalah orang-orang hum fi sholatihim khasyi'un, orang yang dia dalam sholat itu khusyuk, tumaninah, tenang. Karena tidak akan mungkin dapat khusyuk kalau sholatnya cepat, tidak akan mungkin bisa. Dia pasti sholatnya abai. Nah, agar khusyuk sholatnya itu ya tumaninah, tenang. Ya. Fokus perhatian. Maaf, bukan berarti nak sholat khusyuk itu meripatnya ditutup semua, terus kupingnya tutup pakai kapas, tidak, malah nggak lihat, malah nggak dengar. Ya dengar, ya, ada orang lihat ya dengar, ada orang berbicara di luar ya dengar, tapi tidak meneruskan. Maka ada satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana agar kita bisa sholat khusyuk? Bapak Ibu, yang pertama salah satunya bebaskan diri dari hal-hal yang menyebabkan orang itu ya terganggu. Maaf, contohnya adalah buang air. Jadi kalau orang mau sholat itu sudah bersih, urusan-urusan masalah BAB, masalah pipis, kan nggak akan mungkin orang bisa khusyuk kalau dia nahan BAB, nggak mungkin. Maka kalau bangunan masjid, sebelum orang masuk masjid itu toiletnya, tempat wudhu sudah disiapkan. Ya, ketika orang batal atau apa namanya perutnya mulus, segera ke belakang. Karena ada satu kisah, seorang sahabat Nabi itu sholat di belakang Nabi, dia petangnya mulus, jadi teruskan, dia batalkan, dia ke belakang. Selesai urusan dia balik, Nabi masih pada rakaat yang pertama. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak akan mungkin orang bisa sholat khusyuk kalau sholatnya menahan BAB, menahan pipis. Ada lagi sholat khusyuk adalah jadikan sholatmu itu sholat yang seolah-olah terakhir, karena setelah sholat kamu akan meninggal. Jadi fokusnya, wah aku bari mati, meskipun orang mati itu. Artinya setelah sholat aku akan mati, sehingga dia akan perhatian tenanan sholatnya. Artinya apa? Jangan sampai ini, maaf ya, orang sholat itu teringat dunia. Wes itu dijamin orang khusyuk. Ya. Apalagi orang HP muni. Wah, wes. Jadi Bapak Ibu, ya ini peringatan nih bahasa kita. Sholat itu HP-nya di silent atau di off kan lah gitu. Jangan sampai ada bunyi. Ya. Kalau bunyi nanti semuanya ngerasa nih, apalagi sholat duhur. Terus kalau HP bunyi, ya sudah batal, matikan. Ya. Jangan sampai dibiarkan. Ya. Meskipun bunyi itu panggilan adzan. Ya. Kan ada ya HP yang ringtone-nya itu suara adzan, ringtone-nya itu qiraatul Quran. Ini Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat, ya, ada orang itu dia tidak mau bawa HP lagi. Kenapa? Karena pas dia bawa HP, naudzubillah, HP-nya ada yang nelpon. Sampai belum meninggal dia tidak mau bawa HP, padahal dia orang kaya. Orang kaya, saya bertamu di rumah beliau di Weleri, jadi sak kampung gitu rumahnya semua. Beret itu rumahnya dulu, karena dia nggak mau bawa HP. Kalau untuk beli HP satu itu gampang, tapi lu nggak mau. Tak tanya kenapa Pak? Oh saya pernah sholat itu ada orang dengar suara HP, jadi nggak khusyuk HP. Jadi ini contoh ya, agar ada hal-hal yang mengganggu urusan dunia itu selesai, ya, jangan dibawa-bawa ke dalam ibadah. Karena apa? Begitu nanti kita terbawa pikiran kita ke dunia, sholatnya sudah tidak lagi ingat kepada Allah, ingatnya urusan dunia itu.
Termasuk Bapak Ibu, agar salat khusyuk hendaklah kita sebisa mungkin mengetahui ya, bukan menerjemahkan ya, mengetahui apa yang kita baca. Kalau salat terjemahan nanti bilingual salatnya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak. Jadi tahu nih apa yang kita baca itu tahu ya. Sehingga banyaklah kalau orang itu bisa tahu apa yang dia baca, dia akan masuk ke dalam hati. Apa sih bedanya ya, kenapa orang sholat di Arab itu bisa nangis ya? Ya karena mereka tahu apa yang dia baca ya. Sehingga bisa menjadikan hatinya mudah menangis. Yang bagus lagi termasuk, maaf ini, sound system. Jadi sound system pengaruhnya besar sekali itu ya, sound system ya, imam nggak dengar, sound systemnya gerak-gerik nih gitu, wah itu pasti nyaman itu sholat di belakang. Sound systemnya bagus, yaitu Mas'ud baca Qurannya bagus, sound systemnya bagus, itu betul-betul masuk itu cek ke dalam hati ya, itu pengaruhnya besar itu ternyata ya, sehingga jamaah di belakang itu dengar ya. Coba kalau kita sholat jamaah imamnya nggak dengar, tahu-tahu Allahu Akbar ngerasa ruku'i gitu ya, sami Allah liman hamidah, loh ngerti-ngerti mesti itidali karena nggak dengar. Jadi kekompakan, kebersamaan dipimpin oleh imam itu pengaruhnya sound system. Maka takmir masjid memperhatikan hal ini ya, kebersihan ya pastilah, air listrik pasti, yang sound system lebih pasti itu ya. Bapak Ibu, yang terakhir karena waktu sudah lewat dari waktu duha, adalah orang munafik. Mereka suka menghina, mempermainkan, mengolok-olok isi Al-Quran, al-istihza. Nah, ini ya. Jadi orang munafik ini ya sholatnya telat-telat, tapi kalau dengan syariat agama Allah, dengan Quran, mereka melecehkan, meremehkan. Apa iya sih? Ya, ini orang Islam ngono kuwi. Naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini berbahaya. Ya. Al-istihza, merendahkan, melecehkan, mengumpati, termasuk karakter orang munafik. Allah mengingatkan dengan kalimat yang keras di dalam surah At-Taubah 65 dan 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli. Katakanlah hai Muhammad, apakah kepada Allah wa ayatihi dan kepada ayat-ayatnya, wa rasuli dan kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un. Kalian itu al-istihza. Kalian itu apa? Mengolok-ngolok. Ini hati-hati. Oh iya. Jangan kita mengolok-ngolok isi Quran, jangan mengolok-ngolok syariat agama Allah. Contoh mengolok-olok, ada ikhwan itu berjenggot, itu diolok-olok. Ada wanita bernikob, diolok-olok. Jadi syariat Allah itu dihina. Ini ya karakter orang munafik. Tapi kita tidak menjustifikasi munafik, tidak begitu. Ya. Agar mewaspadai karakter-karakter seperti ini. Atau dengan ayat yang lain, contoh ayat tentang warisan. Islam itu adil. Loh, kok adil? Laki-laki dapat 2, perempuan hanya dapat 1. Itu adilnya Islam. Kenapa? Bicara warisan, laki-laki dapat 2 bagian karena dia bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sementara kalau wanita dapat warisan dari orang tuanya, dia hanya untuk dirinya sendiri. Ya, gitu ya Bu. Untuk dirinya sendiri, suaminya nggak boleh ambil. Itu hukumnya. No, juga aku banget lah. Ini duitku, minta toko reso, enggak ya? Ya itu hukumnya begitu asalnya. Artinya apa? Itu keadilan Islam. Jadi adil itu jangan dinilai sama, wow, 10 kapindah itu tidak adil justru. Ya, adilnya itu ketetapan Allah. Itu namanya adil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ucapkan shadaqallahul azim, maha benar ya. Allah dengan semua firman-Nya, tidak ada yang salah. Dan di dalam Al-Baqarah sudah Allah ingatkan pertama kali, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal kitabul la raiba. Tidak ada satu keraguan pun, tidak ada satu kesalahan pun yang ada dalam Quran. Silakan cek, seorang dokter, seorang profesor membuat tesis disertasi, pasti kalimatnya mohon maaf bila ada salah kata. Itu manusiawi. Tapi Allah sudah menyatakan tidak ada rasa ragu pun, tidak ada kesalahan pun satu ayat pun dalam Quran. Dan manusia kok malah cari-cari salah Quran. Kewane nih bahasa kita. Maka ini kuntum tastahzi'un. Dan Allah mengingatkan la taqtadiruna qad kafartum ba'da imanikum. Gak usah kamu minta ampun, gak usah kamu minta udzur, gak usah kamu punya alasan. Jadi begitu orang itu mengolok-olok Al-Quran, gak usah punya alasan macam-macam. Maka Allah memvonis qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah kamu pernah beriman.
Jadi tegas dan keras peringatan Allah. Nek bahasa kita ojo main-main. Dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi jangan dibuat olo-oloan. Nah, sekarang kan orang ngolok-ngolok Quran, ngolok-ngolok ulama, ngolok-ngolok kiai. Nah, ada bahasa-bahasa sekarang itu bahasa-bahasa rasisme, bahasa-bahasa sarkisme, bahasa-bahasa merendahkan. Naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, orang sekarang mungkin tidak berbahasa, tapi dia berkata-kata lewat medsos itu lebih tajam. Tulisan itu lebih tajam daripada pedang. Tulisan itu menakutkan. Jadi orang-orang pintar nulis. Nanti yang dihisap bukan cuma lisannya, tangannya juga akan dihisap. Kenapa Anda dulu nulis begini dan begitu? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ancaman yang keras agar kita berhati-hati, tidak mudah menghina, tidak mudah melecehkan isi Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan ajaran Islam. Kira itu karena sudah pukul 06, sudah lewat waktu syuruk ya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridai kita semua. Bila ada tutur kata saya kurang berkenan atau kata salah, yang mohon dimaafkan, diikhlaskan. Bila benar benar itu semata milik Allah. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah dalam ibadah, diberi keberkahan semua apa yang kita miliki, dan kita diberikan kenikmatan untuk mengakhiri hari kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.